Kajian Islam. Justru mencari solusi itu bagian dari kesabaran, ya. Karena sabar itu di dalamnya mengandung pengertian, yakni berusaha untuk mencari jalan keluar, gitu. Minimal jalan keluar yang dilakukan itu adalah berdoa ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa. Minimal berdoa, itu bagian dari mencari solusi. Ingat 3 orang yang kehujanan, dia berteduh di dalam goa. Batu besar menggelinding dari puncak bukit, menutup mulut goa. Apa yang bisa dilakukan? Ya kan? Yang hanya bisa dilakukan yaitu berdoa. Berdoa di sini adalah bagian dari usaha. Makanya sabar itu bukan berarti diam, pasif, ya, tanpa adanya aktivitas. Gitu. Tetap kita harus berusaha. Tadi pertanyaannya diberi ujian sakit. Ini bagian dari kesabaran yaitu ikhtiar, mencari sebab kesembuhan, baik kesembuhan yang bersifat rasional atau kesembuhan yang bersifat syar'i. Contoh yang bersifat rasional, ia pergi ke ahlinya, mungkin seorang tabib yang dia mengerti tentang ilmu hukum sebab akibat, ya, ini. Atau mungkin sebab-sebab secara syar'i. Di antaranya yang terakhir yaitu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, mengharap kesembuhan dari Allah. Kata Nabi Ibrahim, wa idza maridtu wa huwa yasfin. Apabila aku sakit, Allah yang akan menyembuhkanku. Entah dengan cara bagaimana Allah menyembuhkan. Mudah bagi Allah. Tapi boleh kita mencari sebab-sebab kesembuhan. Tapi jangan sampai masuk kepada ranah kesyirikan dan kekufuran. Itu yang tidak boleh. Dikasih sakit, ternyata secara medik tidak menyebutkan atau tidak terdeteksi bahwa dia berpenyakit, sehat-sehat kok, tapi kenyataannya dia merintih kesakitan, ternyata non medis, mungkin ditenung, disantet, diteluk dan yang sejenisnya. Maka cara untuk mencari kesembuhan diperbolehkan, tapi bukan dengan memasuki sebab-sebab yang berbau syirik. Jangan pergi ke dukun supaya penyakitnya dipindah ke kambing, atau dengan cara-cara yang tidak rasional. Nah, carilah cara-cara yang rasional kepada ahlinya atau secara syar'i, yakni dengan pengobatan ala nabawiyah. Mungkin barangkali ruqyah asy-syar'iyyah. Karena ruqyah itu bisa jadi syirkiyah. Ada ruqyah syirkiyah, ada ruqyah syar'iyyah. Yang syirkiyah ini masuk kepada kesyirikan, nggak boleh. Yang syar'iyyah sudah jelas. Dan itu sempat dilakukan oleh sahabat Nabi. Ketika berkunjung di sebuah pedalaman suku Arab, ada kepala suku yang tergigit binatang berbisa. Sementara sahabat diminta untuk meruqyah, karena mereka tidak dijamu, menolak. Akhirnya terpaksa memenuhi permintaan kepala suku itu. Diruqyah dengan membacakan suratul Fatihah. Alhamdulillah, biiznillah sembuh. Dikasihlah hadiah apa? Ada yang mengatakan upah, ada yang mengatakan hadiah, yakni 30 ekor kambing. Satu kambing 1 dinar. 1 dinar 4/4 gram emas. Ini 30, lumayan nggak? Lumayan. 80 juta lebih, karena sudah melewat 20 dinar, karena kewajiban berzakat kan 20 dinar. Ini 30 ekor kambing, berarti lebih dari 20 dinar. Nah, itu contoh. Dan dari hadis itu dibolehkan seorang, yakni ar-raqi, peruqyah, menerima yaitu upah dari meruqyah. Nah, ini contoh usaha yang diperbolehkan. Tapi kalau yang tidak diperbolehkan, yang berbau syirik atau yang tidak rasional, misalnya contoh misalnya sakit kepala, disuruh apa? Pegang batu, ya, suruh naruh di kantongnya, nggak ada hubungannya, nggak rasional.
Apalagi yang jelas-jelas kesyirikannya. Dia ucapkan kalimat-kalimat kesyirikan, mantra-mantra, menyebut nama-nama jin dan sebagainya. Itu sudah lebih jelas kesyirikannya. Kadang ada yang mendekat kepada kesyirikan tapi secara umum gak rasional itu. Anak sakit dikasih kalung dari timah, gak ada hubungannya. Jadi silakan berobat, itu bagian daripada ikhtiar. Tapi jangan sampai masuk kepada ranah kesyirikan dan kekufuran. Wallahu a'lam. Saya bacakan sebuah hadis tentang pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersama para sahabat muhajirin dan mengatakan, ya ma'syaral muhajirin, wahai sahabat muhajirin, khamsun, ada 5 perkara, idzabtulitum bihinna, jika kau diuji dengan 5 perkara itu, wa a'udzu billahi an tudrikuhunna, dan aku berlindung kepada Allah agar jangan sampai kalian mendapati ujian ini. Ini bagian dari perlindungan yang Allah mintakan melalui Nabi, dan memang sahabat muhajirin nggak kena. Berarti sahabat-sahabat selain dari muhajirin mungkin yang akan mengalami, apalagi kita di zaman sekarang. Apa 5 perkara itu? Nabi mengatakan, lam tadharul fahisyah, tidaklah perbuatan keji itu fi qaumin qat, yang terjadi pada suatu kaum, hatta yu'linu biha, sehingga perbuatan keji itu merajalela secara terang-terangan di muka umum, melainkan fasha fihi mutta'un, melainkan Allah akan menurunkan ta'un, wabah penyakit, wal auja, dan juga yakni kesengsaraan berupa kelaparan, allati lam takun madat fi aslafihim, yang belum pernah terjadi pada pendahulu-pendahulu mereka. Wabah penyakit dan kelaparan yang belum pernah terjadi. Apa tadi sebabnya? Yakni al-fahsya, perbuatan keji. Apa perbuatan keji? Menurut Al-Quran, keji zina salah satunya, dan yang sejenisnya. Selain zina apa? Yes, banyak. Pokoknya perbuatan keji, perbuatan fahsya. Ternyata itu sebabnya. Yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizana, tidaklah orang-orang mencuri timbangan dan mengurangi takaran, illa ukhidu bis-sinina wa syiddatil mauna, melainkan mereka akan ditimpa yakni azab berupa sulitnya bahan makanan, wa jauris sultani alaihim, dan akan diuji oleh Allah dengan pemimpin yang zalim. Jadi pemimpin zalim itu sebab apa akibat? Sebab apa akibat? Akibat. Apa sebabnya tadi? Mencuri timbangan, mengurangi takaran. Jadi kezaliman pemimpin itu bukan sebab, tapi akibat. Kalau dalam teori manajemen konflik atau manajemen suatu masalah, ya, solusinya itu yang diselesaikan itu sebabnya atau akibatnya? Sebab atau akibat? Sebabnya. Ya. Justru yang menjadi pusat perhatian untuk diperbaiki itu sebab, bukan akibatnya. Sebabnya apa? Yaitu mencuri timbangan dan mengurangi takaran, itu yang harus berhenti, yang harus kita rubah. Dan yang pertama sebelum merubah itu semua harus tobat. Karena kita ini suka mencuri dan mengurangi takaran. Ingat, nggak mesti pedagang lo ya. Bisa jadi sebetulnya ini bahasa Nabi
tidak lain adalah krisis kejujuran sebetulnya. Dan kejujuran itu bukan hanya pedagang yang memakai timbangan atau takaran. Semua aspek dalam dunia pekerjaan dituntut di situ adanya kejujuran. Kalau sudah krisis kejujuran terjadi, hati-hati. Jaurus sultan, akan dihadirkan pemimpin zalim. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim, tidaklah orang menahan zakat hartanya. Illa muni'ul qatra minas sama, melainkan Allah akan tahan air itu dari langit. Walaula al-bahaim, kecuali kalau tidak karena hewan ternak yang hidup di muka bumi ini, lam yumtoru, niscaya kalian sama sekali tidak akan diberi air dari langit. Hati-hati, orang yang menahan apa? Zakat. Hujan tidak akan turun. Seandainya turun hujan, sebetulnya itu untuk binatang apa? Binatang ternak yang hidup. Kalau enggak mereka akan ikut mati. Jangan-jangan hujan sekarang itu sebetulnya bukan untuk kita. Untuk siapa? Untuk hewan ternak yang hidup di muka bumi ini. Tapi masih kita rampas juga. Padahal kita ini sudah mulai meninggalkan kewajiban zakat. Kemudian yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi, tidaklah mereka yakni mengurangi hak-hak Allah dan Rasulnya, illa sallatallahu alaihim aduan min ghairihim, melainkan Allah akan menghadirkan musuh yang akan menguasai mereka. Kalau ada asing-asing menguasai kita suatu hari, itu berarti sebabnya karena apa? Karena banyak manusia sudah mengurangi hak Allah dan hak Rasulnya. Hak untuk ditaati, hak untuk yakni dijauhi larangan-larangannya. Kalau hak Allah sudah dikurangi, apalagi sudah tidak diabaikan lagi, maka Allah akan hadirkan orang-orang di antara musuh-musuh kita yang akan menguasai kita. Baik menguasai fisik kita, menguasai harta, menguasai sumber daya alam kita. Ya, ini penjajahan tentunya. Hal itu akan terjadi kalau orang itu sudah tidak yakni amanah kepada hak Allah. Yang terakhir, yang kelima di sini disebutkan wa ma lam tahkum a'immatukum bi kitabillahi, tidaklah pemimpin-pemimpin mereka berhukum dengan hukum-hukum selain dari kitabullah. Wa yatakhayyaru mimma anzalallah, atau dia memilih terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Ah, ini cocok, ini nggak cocok, ini enak, ini nggak enak. Seandainya tidak dipakai semuanya, ya minimal dipilih-pilih yang cocok-cocok saja. Kalau itu terjadi, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, melainkan Allah akan memberikan yakni ketakutan di dalam hati mereka. Orang akan tidak bahagia, hidupnya tidak akan tentram apabila orang itu tidak melaksanakan apa yang telah Allah turunkan berupa kitabullah, atau memilih di antara hukum-hukumnya. Mana yang enak menurut mereka, hawa nafsunya dipilih. Kalau enggak cocok dengan hawa nafsunya, disingkirkan. Kalau itu terjadi, mereka akan ditimpa ketakutan, maka hidupnya tidak akan bahagia. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Ibnu Majah di nomor 3262. 5 perkara yang dikatakan oleh Nabi kenapa terjadi musibah, ternyata ada sebab-sebabnya. Semua itu berasal dari ulah tangan-tangan manusia. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup, kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam